Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, siswa dan siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya harus tetap semangat belajarnya. Untuk pelajaran hari ini, pelajaran fikih, itu materi tentang keutamaan sholat duha. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan juga surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semua dipelajari ya, dan diperhatikan, didengarkan ya. Keutamaan sholat duha diantaranya: 1. Menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Yang kedua, merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man tawaddu'a a'umma ghada ilal masjidi isabahatid duha fahuwa aqrabu maghniyan wa aksaru ghanimatan wa ausaku roj'atan. Artinya, barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Ketiga, hikmahnya membawa kecukupan sepanjang hari. Jadi sholat duha mendatangkan kecukupan kita selama sehari. Di hari kita sholat duha. Hal ini berdasarkan hadis qudsi yang berbunyi, yaqulullahu azza wa jalla, yabna adama la tujinubi min arba'atin rok'atin wi awalina harika akbika akhirahu. Artinya, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, hikmahnya adalah dibangunkan sebuah rumah di surga. Bagi orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Musa radhiyallahu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shollat duha arba'an wa qabla ula arba'an bani lahu biha baitum fil jannah. Artinya, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, hikmahnya mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini didasarkan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda,
yang berbunyi man shalla ghadata fil jama'ati summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu as-samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammati. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keenam, hikmahnya adalah mendapatkan ampunan dosa. Nabi SAW bersabda, man hafazu ala sub'atid duha ghufirallahu dunubuhu wa in kanat misla jadil bahr. Artinya barang siapa yang melaksanakan sholat duha secara terus menerus, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh, hikmahnya adalah tidak dianggap sebagai orang lalai. Orang yang selalu melaksanakan sholat duha dianggap sebagai orang yang terus mengingat Allah dan bukan orang yang lalai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shallad duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Artinya, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Baihaqi An-Nasa'i. Nah, inilah materi yang tentang keutamaan apabila kita melaksanakan sholat duha setiap paginya, ya, sepanjang hari, ya. Karena peringatkan, ya, kalau kita melaksanakan sholat duha paling sedikit itu ada 2 rakaat, tapi paling banyaknya adalah 12 rakaat, ya. Nah, berdasarkan tadi yang keutamaan yang udah Bapak bacakan ini, ya, nah, lebih baiknya kita melaksanakan tiap harinya jangan hanya 2, tetapi 4 rakaat, ya. Caranya 2 rakaat saya salam, laksanakan lagi 2 rakaat salam, ya. Jangan sekaligus 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Ini saja yang Bapak sampaikan untuk materi bacaan hari ini. Mudah-mudahan semua anak-anakku yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang soleh dan solehah, ya, semuanya tetap semangat belajarnya, ya. Jadi anak yang pandai semuanya, ya. Dan juga ya bisa melaksanakan, ya, sholat duha yang Bapak ajarkan, ya, pada materi pelajaran di kelas 4 ini. Dan mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.